Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anakku sekalian. Nah, dimana pada kesempatan hari ini, meskipun sistem pembelajaran kita menggunakan sistem jarak jauh atau menggunakan sistem daring, jadi kita masih tetap mempunyai semangat yang luar biasa. SMK bisa. Nah, dari sinilah sebelum Pak Juryono nanti memberikan materi panjang lebar tentang konsep dasar sejarah, jadi alangkah baiknya kita berdoa menurut agama dan keyakinan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Nah, terima kasih. Nah, sebelum saya terangkan mengenai konsep dasar sejarah, alangkah baiknya saya memberikan gambaran sedikit kira-kira materi apa sih yang kita bahas pada hari ini. Yang pertama, kita harus mengetahui arah pembelajaran kita. Yang pertama yaitu mengenai kompetensi dasar yang di dalamnya membahas masalah memahami konsep dasar ilmu sejarah atau konsep dasar sejarah. Nah, di dalam konteks tersebut ada yang perlu kita bahas nanti. Yang pertama adalah berpikir kronologis, yang kedua berpikir diakronik, yang ketiga berpikir sinkronik, yang ketiga menyangkut masalah ruang dan waktu serta perubahan dan berkelanjutan. Nah, untuk memahami materi mengenai konsep pembelajaran sejarah, alangkah baiknya kita mengerti dahulu kira-kira apa sih pengertian dari sejarah itu sendiri. Mungkin selama ini sejarah itu bisa dihubungkan dengan peristiwa pada masa lampau, tetapi kalau kita kaji lebih dalam tidak hanya sekedar pada masa lampau saja. Karena apa? Nah, baiklah, kalau kita ingin mengetahui lebih lanjut, coba sekarang kita lihat kira-kira bagaimana pendapat dari beberapa para ahli sejarawan yang telah mengemukakan pengertian dari sejarah itu sendiri. Nah, kebetulan yang saya tampilkan di sini pengertian dari sejarah yang telah dikemukakan oleh tokoh sejarawan ini sebagian besar saya ambil dari tokoh sejarawan Indonesia kecuali Herodotus sendiri. Materi yang kita bahas pada pagi hari ini yaitu mengenai pengertian sejarah. Misalnya saja kalau menurut beberapa tokoh sejarawan mulai dari Herodotus, Sartono Kartodirjo, Kunto Wijoyo, dan Taufik Abdullah. Coba sekarang kita bahas satu persatu. Misalnya kalau menurut Herodotus, sejarah adalah kajian yang menceritakan jatuh bangun masyarakat, tokoh, bangsa, dan peradaban. Yang kedua, menurut Sartono Kartodirjo, ini tokoh sejarawan Indonesia yang pernah memberikan disertasinya yang berjudul Pemberontakan Banten tahun 1885, telah memberikan gambaran pengertian dari sejarah itu sendiri merupakan bentuk yang menggambarkan sesuatu pengalaman yang bersifat kolektif yang terjadi pada masa lampau. Terus yang ketiga, menurut Kunto Wijoyo. Kalau menurut Kunto Wijoyo, pengertian sejarah adalah merupakan bagian dari fakta yang bersifat diakronis, ideografis, unik, dan bersifat empiris. Terus yang keempat atau yang terakhir ini, Taufik Abdullah telah memberikan gambaran bahwa pengertian sejarah adalah merupakan tindakan manusia dalam jangka waktu tertentu yang terjadi pada masa lampau yang dilakukan di tempat tertentu. Nah, berarti dari pengertian sejarah yang pernah dikemukakan oleh para sejarawan Indonesia, mulai dari Herodotus, Sartono Kartodirjo, Kunto Wijoyo, dan Taufik Abdullah, bisa kalian simpulkan bahwa pengertian sejarah adalah peristiwa atau kejadian yang menyangkut manusia sebagai makhluk bermasyarakat atau makhluk sosial yang terjadi pada masa lampau. Nah, di sini juga saya tampilkan mengenai konsep cara berpikir dalam sejarah. Konsep cara berpikir dalam sejarah yang pertama adalah kronologis.
Nah, yang dimaksud kronologis di sini, tadi sudah saya katakan bahwa manusia termasuk salah satu pelaku, termasuk salah satu peran atau role yang mempunyai peran utama di dalam menjalankan kehidupan. Maksudnya, di dalam kehidupan manusia telah terkandung banyak peristiwa atau kejadian, di mana kejadian itu nanti bisa disusun berdasarkan urutan waktu. Nah, berarti di sini saya jelaskan bahwa kronologis adalah cara berpikir dengan mengurutkan waktu terjadinya suatu peristiwa. Terus kemudian yang kedua, yaitu diakronik. Yang dimaksud diakronik di sini adalah cara berpikir yang meluas dalam waktu, tapi terbatas pada aspek ruang. Nah, yang dimaksud meluas dalam waktu di sini, misalnya aspek-aspek yang terkandung di dalam sejarah. Yang pertama misalnya menyangkut masalah peristiwa pada masa lampau. Yang kedua menyangkut masalah peristiwa masa kini. Dan yang ketiga juga menyangkut masalah peristiwa masa yang akan datang. Nah, berarti di situ nanti bisa kita lihat antara diakronik dan kronologis mempunyai hubungan yang sangat erat sekali. Alasannya apa? Karena segala serentetan peristiwa yang telah dilakukan oleh manusia ternyata itu bisa disusun secara kronologis dan bisa disusun berdasarkan terjadinya peristiwa dengan urutan waktu tertentu. Terus yang ketiga yaitu masalah sinkronik atau sinkron, yaitu merupakan cara berpikir yang meluas dalam ruang tapi terbatas dalam aspek waktu. Jadi yang dimaksud sinkronik di sini yaitu terbatas pada waktu saja. Nah, sehingga kalau kita mempunyai keinginan untuk mengembangkan konsep cara berpikir dalam sejarah, kalian tidak bisa melepaskan dengan adanya urutan waktu, terus kemudian masalah keluasan dalam waktu, terus kemudian keluasan dalam ruang. Tetapi di situ juga ada batasan-batasan tertentu. Terus kemudian sejarah yang merupakan peristiwa atau kejadian yang telah dialami oleh manusia, ternyata di dalam ilmu sejarah itu juga mempunyai unsur-unsur dalam sejarah. Nah, salah satu unsur-unsur dalam sejarah di sini, yang pertama yaitu menyangkut masalah manusia. Tadi sudah saya katakan, manusia pemegang peran utama. Ibaratnya itu adegan drama yang tampil di panggung kehidupan. Berarti manusia sebagai pelaku utama, sebagai peran utama, karena sejarah mempunyai peristiwa, mempunyai kejadian yang telah dialami oleh manusia itu sendiri. Yang kedua adalah ruang atau tempat terjadinya suatu peristiwa. Yang ketiga yaitu waktu atau kapan peristiwa itu terjadi. Mungkin bisa menyangkut masalah tahun, mungkin bisa menyangkut masalah tanggal, mungkin bisa menyangkut masalah waktu. Ini saya tampilkan dua contoh. Yang pertama yaitu mengenai peristiwa G30 SPKI. Nah, di dalam peristiwa tersebut telah terkandung unsur-unsur sejarah yang di dalamnya mengandung manusia. Yang dimaksud manusia di sini adalah manusia yang punya peran di dalam peristiwa tersebut. Misalnya seperti Aidit, contohnya seperti Untung, contohnya seperti Latif, contohnya seperti korban-korban dari keganasan gerakan PKI. Nah, itu termasuk unsur manusianya. Terus kemudian yang termasuk unsur ruang atau tempat, ini misalnya peristiwa G30 SPKI telah terjadi di kota Jakarta, tepatnya di Lubang Buaya. Terus kemudian yang ketiga yaitu menyangkut masalah waktu. Nah, berarti terjadinya peristiwa G30 SPKI yaitu terjadi pada tanggal 30 September 1965. Nah, berarti dari peristiwa tersebut di dalamnya telah terkandung
konsep di dalam ilmu sejarah yang menyangkut masalah manusia, menyangkut masalah ruang, dan menyangkut masalah waktu. Terus kemudian contoh yang kedua, ini misalnya seperti peristiwa pembacaan teks proklamasi atau yang disebut peristiwa proklamasi. Nah, di dalam peristiwa proklamasi, di dalamnya mengandung unsur manusia. Contohnya seperti Insinyur Soekarno, contohnya seperti DRS Muhammad Hatta, contohnya seperti Ahmad Subarjo, contohnya seperti Ibu Fatmawati, dan sebagainya. Terus kemudian yang kedua, menyangkut masalah ruang, yaitu di Jalan Pegangsaan Timur nomor 56 Jakarta. Berarti Jakarta termasuk bagian dari ruang sebagai tempat pembacaan teks proklamasi. Terus kemudian yang ketiga yaitu menyangkut masalah waktu. Nah, kalau masalah waktu ini bisa kita lihat di mana pada tanggal 17 Agustus 1945 Indonesia telah dinyatakan sebagai negara merdeka. Jadi contoh satu, contoh kedua ini termasuk salah satu peristiwa sejarah yang di dalamnya telah terkandung 3 unsur atau 3 konsep: manusia, ruang, dan waktu. Nah, terus kemudian mengenai konsep yang menyangkut masalah perubahan dan keberlanjutan di dalam sejarah, ini bisa kita lihat peristiwa yang pernah dialami oleh manusia pasti mempunyai perubahan. Misalnya saja, saya ambilkan contoh. Pada tanggal 15 Agustus 1945, Jepang telah menyerah tanpa syarat kepada sekutu. Setelah Jepang menyerah tanpa syarat kepada sekutu, maka disitulah ada upaya para pemuda Indonesia untuk mendesak Pak Karno, mendesak Pak Hatta, supaya golongan tua segera melaksanakan proklamasi. Tetapi sebelum mempersiapkan proklamasi atau sebelum mempersiapkan kemerdekaan, ternyata di situ muncul apa? Perbedaan pendapat yang nantinya sampai mempunyai dampak yang sangat besar bagi golongan tua, yaitu yang lebih kita kenal dengan sebutan peristiwa Rengas Dengklok, yaitu peristiwa penculikan terhadap Soekarno-Hatta yang telah dilakukan oleh golongan para pemuda supaya Pak Karno dan Pak Hatta tidak sampai dipengaruhi oleh pihak Jepang. Nah, terus kemudian setelah terjadinya peristiwa Rengas Dengklok, maka disitulah ada upaya kata sepakat antara pendapat tua dengan golongan muda atau pendapat golongan tua dengan golongan muda bisa dipersatukan. Terus kemudian mereka akan segera mempersiapkan proklamasi sampai Indonesia dinyatakan merdeka, yaitu tepatnya tanggal 17 Agustus 1945. Terus kemudian yang berkelanjutan, peristiwa sejarah yang dialami oleh manusia itu ternyata mempunyai kelanjutan, berkesinambungan antara peristiwa satu dengan peristiwa yang lain. Sekarang saya ambilkan contoh, misalnya seperti Kerajaan Mataram kuno atau Mataram lama yang terjadi di Jawa Tengah, di mana kerajaan tersebut pernah diperintah oleh 2 dinasti yang berlainan agama, yaitu dinasti Sanjaya dan dinasti Sailendra. Dinasti Sanjaya beragama Hindu, dinasti Sailendra beragama Buddha. Ternyata dari Wangsa Sailendra mempunyai keinginan untuk mengembangkan daerah kekuasaannya khususnya di wilayah Jawa Tengah bagian selatan,
sehingga keturunan-keturunannya nanti mulai dari Raja Banu, Raja Wisnu, Raja Indra, Raja Samaratungga, Raja Pramodyawardhani, dan Raja Balaputra. Saya ulang lagi, mulai dari Raja Banu, Raja Wisnu, Raja Indra, Samaratungga, Pramodyawardhani, dan Raja Balaputra Dewa. Ternyata raja-raja dari keturunan dinasti Sailendra berkuasa di daerah Jawa Tengah bagian selatan. Sehingga sejarah yang pernah dialami oleh manusia, khususnya pada masa-masa kerajaan, bahkan sampai sekarang ini, sejarah termasuk salah satu bagian ilmu yang berkelanjutan atau mempunyai kesinambungan dengan peristiwa-peristiwa sejarah. Nah, demikianlah pembelajaran pada pagi hari ini, di mana pembelajaran yang kita lakukan ini situasinya masih situasi memprihatinkan, dan kita juga tetap berdoa supaya bagaimana kondisi pandemik ini bisa segera selesai, supaya dunia pendidikan bisa pulih seperti semula. Nah, baiklah, sebelum kita tutup, nanti Pak Juryono akan memberikan tugas, di mana tugas nanti bisa kalian lihat, yaitu bisa kita lihat melalui link www.elingo.smk-wali2gempol.sch.id. Cukup sekian dari saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.